Waktunya udah habis. Waktunya. Apakah saya boleh mengambil untuk wawancara? Boleh. Perkenalkan, saya dari Sekolah Lentera Harapan Banjarangin. Yang pertama, apakah Ibu pernah mengalami kerjasama dengan pihak lain? Pernah dari Bukit Asam. Apakah kerjasama itu pernah mengalami konflik atau persaingan? Enggak ada. Ibu, saya dalam penting harapan mau mewawancara ibu apa boleh? Aturan penting Kayak misalnya buang sampah sembarangan itu contoh-contohnya. Kan kerjasama dengan pihak lain pernah, yaitu dengan Bukit Asam dengan penanaman bawang merah. Apakah di Agrokop ini pernah mengalami konflik? Ya, Saya dari Sekolah Lentera Harapan Banjaragung meminta izin untuk mewawancarai Bapak, apakah boleh? Untuk pertanyaan pertama dari saya, apakah pihak Pantai Tiska ini pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain? Tidak pernah. Lalu, apakah pihak Pantai Tiska ini pernah mengalami konflik dengan pihak lain? Sudah, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Kali-kali, emang saya mau sama kamu, saya mau sama kamu, dia nggak cakap. Dia merasa, oh dia merasa. Aku mau bertanya, apakah Ibu pernah mengalami konflik dengan pegawai atau mantan pegawai atau sebelum pegawai? Apakah Ibu pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain atau pegawai lain? Belum. Berarti Ibu belum pernah melakukan konflik, berarti belum pernah menyelesaikan itu kan? Belum. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Saya pertama akan mewawancarai Bapak dengan pertanyaan pertama, yaitu apakah pihak mall pernah bekerja sama dengan perusahaan lain? Nah, setahu saya tidak ya, setahu saya ya. Tapi ada juga yang ya bermitranya seperti ya kalau ada yang nyewa gitu. Oke Pak, apakah pernah terjadi konflik di mall ini Pak? Oh, kalau itu ya biasa. Kalau namanya konflik itu pasti ada aja. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Oke Pak, bagaimanakah cara perusahaan ini untuk menyelesaikan konflik tersebut? Ya kalau untuk segi keamanan biasanya kami menyelesaikannya satu dengan cara pendekatan. Kita tanya dulu apa masalahnya, bagaimana masalahnya, kita tanya ya kalau bisa kami selesaikan, kedua belah pihak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sore Kak, bolehkah saya meminta izin untuk mewawancarai Kakak? Nah, ini untuk pertanyaan IPS. Yang pertama, apakah pihak mall ini pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain, Kak? kalau itu kayaknya pernah sih. Lalu, apakah pihak mall ini pernah mengalami konflik dengan pihak lain, Kak? Kalau itu kurang tahu saya. Ini saya masih banyak melihat masyarakat yang belum bisa melakukan kerjasama alias masih banyak yang melakukan konflik mulai dari hal kecil maupun hal besar. Apa saja aturan-aturan penting yang ada di tempat ini? Aturan penting kita nggak boleh memetik sembarangan, memetik sayuran, memetik buah, memetik bunga. Izin pengelola agrokop. Apakah aturan itu pernah dilanggar? Pernah Yang harus dilakukan di dia memetik buah sama sembarangan kita tegur. ada sanksi? Kalau dia memetiknya banyak kita sanksi suruh dibayar. Bagaimana Responnya yang ditegur mau.
Terima kasih. Ya. Ini ada aturan. Ketawa lu aku nih dicekek. Ya, aturannya kita harus tertib dengan menjaga, dengan dengan kita menjaga semua apa yang ada di Agus ini. Apakah sudah ada yang melanggar aturan? Kalau ada yang melanggar, sanksinya apa? Kita sanksi dengan tegur-teguran yang baik-baik. Bagaimana respon dari pengunjung akan aturan itu? Aku nggak ketawa tadi dia. Nangis nanti aku nih. Sinetron ya, ada yang ketawa, ada yang nangis. Permisi Pak, izinkan saya bertanya tentang yang PPKN. Aku ingin bertanya, apakah ada peraturan-peraturan penting yang harus dilakukan oleh pengunjung di sini? Ada. Apa saja itu peraturannya, Pak? Peraturannya banyak sebetulnya, Dek. Jadi para pengunjung dilarang membawa makanan dari luar. Itu salah satu peraturan yang harus kita taati. Yang kedua, apabila pengunjung bawa anak kecil di bawah umur 5 tahun atau usia anak-anak, itu harus jangan luput dari pantauan orang tuanya. Yang ketiga, setiap bawaan para pengunjung itu harus diperhatikan sebab kami di sini kan area terbuka. Artinya untuk meminimalisir kejadian atau hal-hal tidak kita inginkan itu bisa kita tekankan supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Sudah, Pak. Nah, selanjutnya apakah Bapak pernah mendapatkan pelanggaran di pantai? Sangat banyak. Pak, apa salah satunya, Pak? Salah satunya yang tidak ketaatan pengunjung terhadap peraturan. Ketidaktaatan pengunjung terhadap peraturan yang ada dari manajemen kami, ya kami harus menyikapinya melalui pendekatan persuasif. Nah, berapa sanksi yang Bapak berikan kepada pengunjung jika pengunjung melanggar peraturan? Tidak ada sanksi untuk Pantai Tiska ini untuk pengunjung yang melanggar peraturan, hanya saja untuk kedepannya jangan diulang seperti itu. Bagaimana respon pengunjung setelah Bapak nasihati? Rata-rata pengunjung di sini sangat berterima kasih untuk pemberitaan yang kami lakukan atau promosi yang kami lakukan terhadap para pengunjung. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak. PPKN, Pak, apakah pernah ada peraturan di tempat ini, Pak? Oh, peraturan banyak, peraturan khususnya satpam gitu, peraturan seperti pengunjung dilarang membawa hewan. Hewan itu memang tidak diizinkan. Oke, Pak. Apakah pernah ada yang melanggar peraturan ini, Pak? Ada, tapi kita memberi pengarahan yang baik supaya customer atau pengunjung itu bisa mengerti dan mau mematuhi aturan yang berlaku di Mall City ini. Pertanyaan ketiga ya, Pak ya. Bagaimana cara agar pengunjungnya tidak mengulangi kesalahan yang sama, Pak? Ya itu tadi kami memberi himbauan, sekedar himbauan. Ya alhamdulillah himbauan itu setelah mereka mengetahui customer atau pengunjung ini tidak mengulangi lagi untuk membawa apa-apa yang dilarang dalam peraturan mall ini. Ya seperti hewan tadi gitu. Kami sifatnya menghimbau gitu, memberitahu. Mungkin karena dia membawa itu kan dia belum tahu gitu. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, yang pertama, apakah di mall ini ada peraturan-peraturan tertentu untuk dilakukan? Ada, kayak beda-beda stand, beda-beda toko dia pasti punya peraturan, punya SOP. Contoh peraturannya itu apa, Kak? Peraturan dari tokonya sih kayak contohnya jam masuk kerja, jam istirahatnya gitu. Lalu apakah Kakak pernah melihat ada orang yang melanggar peraturan tersebut? Belum. Ketika ada yang melanggar, apa sanksinya, Kak?
Tergantung bosnya sih kalau itu. Terima kasih, Kak. Sejauh ini saya masih banyak melihat pengunjung-pengunjung yang tidak menerapkan peraturan-peraturan yang ada di tempat tersebut, seperti yang tempat saya kunjungi, yaitu tempat agropark dan pantai. Masih banyak sekali pengunjung-pengunjung yang tidak menaati peraturan di situ. Terima kasih buat yang sudah mau menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.